Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kevin Maulana, dan di video kali ini kita akan melanjutkan cerita part pertama kemarin. Dan bagi teman-teman yang belum menonton part pertama, silakan nonton dulu part pertamanya. Dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke teman-teman yang lainnya, serta mensubscribe video ini, karena subscribe dari teman-teman membuat saya lebih semangat lagi untuk membuat video dan menceritakan kisah-kisah menarik ke teman-teman semua. Nah oke, langsung saja kita ke ceritanya. Kita masuk ke mode bisnis. Aku berusaha tak ingin mendengarkan, tapi suara yang memanggil-manggil namaku itu terus-menerus menggema, seakan menempel di telingaku. Melihat yang lain tutup telinga dengan kedua tangannya, ku yakin mereka mendengarkan hal sama. Aku mencoba menoleh ke belakang, melihat Bang Idan. Nampaknya hanya dia yang tidak terpengaruh, karena masih terus berjalan tanpa ekspresi di wajahnya. Fokus ke depan, Dek. Jangan cerita apa-apa. Jangan dengerin apa-apa. Aku mengangguk, mengiyakannya, tapi sulit sekali fokus saat kelelahan dan mencekam ketakutan seperti ini. Di sebelah kananku adalah hutan. Segala penampakan ada di setiap pohon sana. Sementara di sebelah kiriku adalah jurang. Suara-suara meneror kami dari dasar jurang itu. Di depan, ku dengar suara berdebam. Rupanya Yuni terjatuh. Mungkin kakinya tak sengaja terpeleset dan tersangkut akar. Lalu, ku dengar dia berteriak histeris. Aku juga ikut berteriak saat melihat yang membuatnya jatuh bukanlah sebuah akar, melainkan sepotong tangan. Bang Amran dengan cepat menarik tangan Yuni, memaksanya bergerak. Berikutnya, ku dengar suara Ale dan Anes yang berteriak ketakutan di belakangku. Aku tak berani menoleh ke belakang. Saat aku sedang fokus melihat ke bawah, menatap kakiku sendiri, tiba-tiba sebuah kepala menggelinding dan tak sengaja aku tendang. Kali ini aku berteriak dengan kencang. Setiap kali ku dengar teman-temanku berteriak, entah apa yang mereka alami, aku tak ingin tahu. Penghuni Gunung Dempo ini seakan berkumpul bergantian mengganggu kami. Tampaknya kami tidak dibiarkan tenang walau sekejap. Belum jauh berjalan, giliran aku yang kembali berteriak, karena ada sebuah tangan yang menangkapku dari balik dahan pohon yang menjuntai ke jalur. Dengan cepat aku melepaskan diri sambil berteriak dan beristighfar. Kulihat teman yang lain tak bereaksi mendengarkanku berteriak. Mereka pastinya juga diteror masing-masing. Lalu sepasang tangan besar dan hitam mencekam kakiku. Kembali aku berteriak histeris sambil berusaha melepaskan diri seperti tadi. Tapi semakin lama aku berusaha, cengkeraman tangan itu malah semakin kuat dan membuatku semakin histeris.
Bang Idan. Lagi-lagi Bang Idan menjadi dewa penolongku. Bang Idan berlari dan langsung memelukku dan menenangkanku. Tenang dek, istighfar. Tenang dek, tenang. Istighfar. Tapi cengkraman di kakiku tidak hilang. Justru semakin menekankanku. Ada tangan bang di kakiku. Kakiku dipegangnya bang. Lalu Bang Idan dan dua teman yang lain berusaha melepaskan kakiku. Aku hampir tak percaya apa yang kulihat. Yang sedetik lalu adalah sepasang tangan. Sekarang hanya akar pohon yang membelit kakiku. Kayak mana ceritanya? Kakimu masuk akar begini. Dia merasa heran karena kakiku terjepit dua akar yang saling mengaitkan. Akhirnya setelah lama berusaha, 3 orang tersebut berhasil membebaskan kakiku dari akar hitam itu. Setelah kakiku beres, suara cekikan menggema di mana-mana. Kami berpandang-pandangan. Sorot mata, panik jelas tergambar di mata kami. Aku sangat berterima kasih pada teman-teman perjalananku. Jujur, aku takut mereka putus asa jika gagal melepaskan kakiku dari akar dan meninggalkanku sendiri. Kami saling menepuk bahu dan mengangguk, mencoba saling menguatkan tanpa kata-kata. Tapi belum jauh berjalan, tiba-tiba Yuni berteriak dengan kencang, menyuruh kami tiarap. Tiarap! Kami serempak menjatuhkan diri ke tanah. Hembusan angin yang besar melewat di atas badan kami. Tapi aku sekali tak melihat apapun. Ada makhluk hitam tadi. Udah Yun, jangan ceritain. Makhluk itu mengincar Bang Amran. Kamu pikir begitu, Yan? Iya bang, makhluk itu sejak tadi mengikuti kita. Matanya selalu menatap Bang Amran. Dia mengincar Bang Amran. Bang Amran pucat dan kami semua menatap Bang Amran. Lalu kemudian saling bertatapan satu sama lain. Raut-raut ketakutan tergambar jelas di wajah kami. Omongan Yuni yang barusan membuat jantungku semakin berasa diremas-remas. Penghuni Dumpo ini bukan cuma berniat mengganggu, tapi berniat mencelakakan kami. Kalau itu juga yang tadi narik kaki Alvin. Tadi aku lihat dia sembunyi di balik pohon. Memang bukan akar kan Yun? Aku juga lihat tangan hitamnya yang menarik kakiku. Tadi aku mau kasih tahu, tapi udah terlambat. Sudah, jangan dipikirkan. Kita lanjut lagi dan fokus dan jangan sampai terpisah. Kita harus cepat. Kita pasti selamat. Percayalah, kita punya Tuhan. Bang Idan memotong obrolan kami agar tidak semakin jauh. Kami semua menurut. Kami tarik nafas panjang untuk menenangkan diri. Lalu mulai berjalan lagi. Sambil berjalan, aku yang masih penasaran bertanya lagi pada Yuni. Yun, jadi kamu tadi benar lihat kan yang narik aku? Aku beneran, gak bohong itu tadi Yun. Tadi itu tangan Yun, bukan akar. Iya makhluk itu Pin. Aku lihat. Mau bilang tapi sudah terlambat. Kalau aku gak lihat tangan Pin, tapi aku lihat di atas pohon ada monyet besar banget. Matanya merah. Dia mengikuti kita terus. Tapi aku gak berani ngomong. Takut dibilang halusinasi. Cukup, gak usah ceritain itu. Sekarang fokus aja jalan. Biar cepat selamat. Berdoa, bukan cerita. Kami bertiga langsung menciut dan kembali jalan.
Suara-suara gaib kembali terdengar saat kami semua diam. Di balik semak, ku dengar suara langkah kaki, juga tawa dan tangisan. Kadang suara ranting patah, lalu geraman-geraman yang berat. Namun, yang paling mengganggu adalah suara-suara dari jurang yang terus memanggil-manggil nama kami berulang-ulang. Fokus, yang dipanggil jangan oleh. Bang Idan benar, kami hanya fokus pada nafas yang mulai habis. Karena lelah, akhirnya tak dengar suara apapun. Baik dari hutan atau dari jurang kiri kami. Begitu juga dengan segala penampakan, tiba-tiba hilang begitu saja. Hampir selama setengah jam kami berjalan dengan tenang, tanpa ada gangguan apapun ketika tiba-tiba Anes di belakangku berteriak dengan kencang. Tuhan, puji Tuhan, Tuhan selamatkan kami. Bang Idan dengan sigap memeluk dan langsung menundukkan Anes yang terus-menerus melotot dan tangannya menunjuk sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Tenang Nes, tenang. Doa menurut keyakinanmu. Kenapa, Nes? Jangan jalan bang, jangan jalan. Di depan ada harimau bang, sepasang harimau. Kami semua menatap ke arah yang ditunjuk Anes. Tapi tidak ada apapun. Hanya Anes yang bisa melihat harimau yang dimaksud. Di sebelah Anes, Yuni mulai mengikut nangis sambil berdoa. Wajah Anes basah dengan peluh. Lehernya tampak kaku dengan pandangan lurus ke depan. Ayo Nes, jalan lagi. Jangan bang, jangan. Harimau bang. Lalu penampakan dan ketawa cekikan membahana lagi. Seakan mengejek. Suara itu dari jurang juga merangkak naik-naik memanggil nama Anes. Anes, Anes. Tapi fokus Anes tak teralihkan. Dia masih terus menatap ngeri ke arah depan. Di antara isak-isak tangisnya, berkali-kali dia mengulangi kata yang sama. Harimau, harimau. Setelah beberapa saat, Anes dan Yuni kembali tenang. Nafas Anes juga udah mulai teratur. Dan ketika Bang Idan mengajak bergerak, Anes menurut. Kami berasumsi sepasang harimau yang dilihat Anes sudah pergi. Dapatkan jarak, jangan terlalu jauh. Bang Amran yang paling depan kembali berjalan. Disusul Yuni, aku, Ale, dan Anes, serta Bang Idan yang paling belakang. Kami berjalan lebih cepat. Lalu, tiba-tiba kami semua bertabrakan. Rupanya, Bang Amran berhenti mendadak. Dia tampak tertarik dengan sebuah daun keladi hutan yang bergerak-gerak sendiri. Dengan santai, dia diam, memperhatikan sambil menyoroti daun yang bergerak ganjil itu dengan senter. Seperti yang bisa kuduga, suara Bang Idan kembali terdengar. Am, kenapa berhenti? Ngapain nyenterin daun keladi? Biarkan aja itu Am. Kalau mau istirahat, matiin aja senternya, hemat Am. Tapi Bang Amran seakan tidak menghiraukan pertanyaan dari Bang Idan. Dia terus menyenteri daun itu. Kami semua saling berpandangan. Tak tahu harus bagaimana. Lalu pelan-pelan Bang Amran berbalik ke arah kami. Sebuah senyuman aneh
tersinggung di bibirnya. Dia menatap kami satu persatu. Lalu tawanya pecah dengan keras. Kami semua refleks mundur, ketakutan. Bang Amran masih terus tertawa berbahak-bahak sambil terus bergantian menatap kami. Lalu dengan suara keras dia menyanyikan ref sebuah lagu yang sedang ramai diputar radio. Andai dipisah, andai dipisah. Bang Idan lalu maju. Tapi Bang Amran mundur sambil terus bernyanyi dan tertawa. Dan seperti bukan gerakan manusia, tiba-tiba saja Bang Amran melompat ke arah pohon yang terdekat. Bang Idan bergerak cepat dan menariknya serta menenangkannya. Kami kembali dicekam ketakutan dan mulai menangis melihat dua orang yang kami tuakan sedang bergumul. Ketika akhirnya Bang Amran mulai tenang, kami berinisiatif membantu memegangi tubuhnya. Kekhawatiranku adalah jika Bang Amran melompat ke jurang dari sisi kiri kami. Walau tak bergerak, tapi Bang Amran tak berhenti tertawa dan bernyanyi sambil terus melototi kami. Sesekali dia mengomel dengan bahasa Jawa. Lain waktu dia menangis seperti perempuan. Semua doa. Nes, Yun, kamu juga berdoa menurut caramu. Tak ada satupun dari kami yang mengerti cara menghadapi orang kesurupan. Yang bisa aku lakukan hanya istighfar tanpa henti. Kudengar Anes dan Yuni juga mengulang doa-doa yang sama, memohon pertolongan pada Tuhannya. Dan seperti sebelumnya, tiap kali ada kejadian di sekeliling kami, riuh dengan berbagai suara dan tawa cekikan, seakan mengejek. Aku sempat melihat sekilas pohon besar yang di belakang kami, tapi aku tidak langsung membuang muka. Di sana berkumpul banyak kuntilanak, pocong, dan gundurwo. Sadar karena tak bisa berlama-lama di tempat seperti ini, Bang Idan memegangi tangan Bang Amran dan mulai berjalan lagi. Senter diserahkan pada Anes yang terpaksa berjalan paling belakang. Beberapa kali Bang Amran tersandar dan bertanya pada Bang Idan, aku kenapa Dan? Tapi tak lama dia mulai kesurupan lagi. Matanya kembali melotot merah, menebarkan ancaman bahwa kami tak bisa selamat dari gunung ini. Sesekali dia juga berkata dengan marah, Tinggalkan, kalian harus tinggal di sini. tapi kami tak mengerti maksudnya. Apa yang ditinggalkan? Atau siapa yang ditinggalkan? Bang Idan memberi kode agar kami mengabaikan saja ocehan Bang Amran. Ucapan itu dia ulang terus, tapi kami tak menghiraukannya. Tak lama berjalan, kami tiba di sebuah tempat yang lumayan datar di sebuah pohon. Tempat datar itu kira-kira sekitar 1 meter persegi. Di situ kami beristirahat lagi. Sesungguhnya aku tak tega melihat Bang Idan sambil terus menjaga kami. Juga dengan ketat memegangi Bang Amran yang selalu memberontak sambil marah-marah. Tapi keadaannya memang sungguh berbahaya. Tidak perlu melompat ke jurang di sisi kiri,
Jatuh dari turunan ekstrim ini pun akan fatal akibatnya. Di tempat istirahat ini, Bang Idan memejamkan matanya sambil tangannya terus merangkul Bang Amran. Aku mendekati Ali yang sejak tadi diam dan ngajak ngomong. Maksud Bang Amran apa ya teriak-teriak tinggalkan itu? Tapi Ali seakan tak mendengarkan pertanyaanku. Matanya menatap kosong. Pada satu titik di belakang pohon, jari tangannya saling genggaman dengan erat dan dililit menggunakan sel. Aku mengulangi pertanyaanku lagi karena aku pikir Ali tak mendengar. Kamu tak dengar kah? Kali ini Ali menatap mataku. Wajahnya seputih mayat, bibirnya gemetar. Aku takut sekali, Pin. Ada apa, Le? Itu, si monyet besar itu dari tadi terus minta kita, Pin. Monyet apa, Le? Makhluk yang tadi cekam kakiku. Bukan, Pin. Beda. Dia udah ngikutin kita dari atas. Matanya merah menyala. Badannya besar, berbulu. Dia terus-terusan ngomong ke aku, Pin. Aku takut, Pin. Ngomong apa dia, Le? Dia bilang, cepat dorong temanmu itu. Cepat dorong temanmu itu. Begitu terus menerus, Pin. Aku takut dikuasainya dan kesurupan kayak Bang Amran. Makanya aku ikat tanganku ini. Siapa yang didorong maksudnya, Le? Kamu, Pin. Yang benar, Le. Benar, Pin. Demi Allah, demi Rasulullah, aku benar-benar takut, Pin. Tiba-tiba Bang Idan membuka matanya dan menghardik kami berdua. Ngomong apa kalian? Lalu Alim menjelaskan yang sebelumnya sudah diceritakan padaku. Bang Idan mendengarkan dengan serius. Alis matanya mengkiut. Dia tampak kesal. Setengah berteriak, dia bertanya kepada Ali. Mana makhluk itu, Le? Tunjuk, Le. Dengan ketakutan, Ali menunjuk sebuah titik di belakang pohon besar. Bang Idan menteri tempat itu. Tapi tidak ada yang terlihat. Benar omonganmu itu, Le. Ali mengangguk. Nafas Bang Idan naik turun. Nampaknya dia semakin muak dengan keadaan ini. Lalu dia meminta kami berdiri dan mulai bergerak lagi. Bang Idan mengambil tangan Bang Amran lalu mulai memapahnya lagi. Bang Amran terus mengoceh dalam bahasa yang tak kami mengerti. Satu-satunya yang ku mengerti adalah jika dia mengulangi kalimat tinggalkan saja di sini. Tapi kali ini ucapan itu ditampali Bang Idan dengan emosi. Gak ada yang ditinggalkan di sini. Kami semua menciut mendengar suara Bang Idan mulai emosi. Yang tadinya mau menanyakan sesuatu pada Ali, aku terpaksa mengurungkan niatku. Semakin turun ke bawah, kabut semakin pekat. Kami kembali merapatkan posisi. Khawatir akan terpisah dengan kabut. Tapi kuntilanak masih berjejeran di pohon. Aku berdoa, semoga mereka tetap seperti itu pada kami. Jangan pernah mendekat. Kami terus turun dalam diam. Tubuhku rasanya mulai remuk akibat kelelahan. Juga lapar dan haus. Setelah berjalan beberapa lama, kami tiba di sebuah tempat yang lumayan rata di bawah sebuah pohon. Di situ Bang Idan meminta kami beristirahat. Aku celingak-celinguk melihat tempat kami beristirahat, lalu mendekati Bang Idan. Bang, bukan ini tempat yang tadi?
Jangan ngaur. Gak ada itu. Kita udah turun lama tadi. Jangan ngaur. Aku tidak berani membantah Bang Idan. Tapi aku yakin di tempat tadi kami beristirahat. Baru saja aku hendak bertanya kepada Ale. Kami mendengar Anes berteriak histeris. Tangannya mengibas-ngibas di udara. Pergi, pergi. Tuhan, tolong aku. Pergi, pergi. Kami semua melihat Anes dengan panik menepuk udara kosong. Apakah kali ini Anes yang kesurupan? Nes, ada apa? Tak kusangka dia menjawab walau masih terus memukul dan menendang-nendang udara kosong. Tolong Pin, aku mau dibawa kuntilanak. Dalam ketakutan itu, aku bingung harus bagaimana. Bagaimana caraku menolong jika aku tidak melihat apapun. Sementara Anes terus menepuk-nepuk dan bergulat dengan sesuatu yang tak kasat mata, sambil mulutnya terus-menerus meminta pertolongan pada Tuhannya. Yuni menangis sambil berdoa. Sementara Bang Amran yang masih kerasukan terus saja berteriak. Tinggalkan aja. Tinggalkan aja. Bawa. Hahaha. Bang Idan sambil memegangi Bang Amran yang berusaha memberontak, berteriak pada kami. Jangan diam, bantu doa. Yuni kembali menangis dan berteriak histeris. Sementara Ale tiba-tiba menjatuhkan dirinya dan meringkuk dengan tubuh gemetar. Dengan menyeret Bang Amran bersamanya, Bang Idan mendekati Ale. Le, kenapa Le? Ale yang tiba-tiba menyadari Bang Idan ada dekatnya menjawab dengan suara gemetar. Bang, tolong aku bang. Ada apa dek? Bilang sama bang. Makhluk hitam berbulu itu bang. Dia terus-menerus bisik di telingaku. Aku takut bang. Bilang apa dia? Dia suruh aku dorong Alpin bang. Ngucap dek, istighfar. Kuasai dirimu. Jangan lihat makhluk itu. Anggap dia gak ada. Anggap suaranya gak ada. Dia marah bang. Dia mau makan aku bang. Aku takut bang. Kendalikan dirimu dek. Jangan dengarkan perintah siapapun kecuali abang. Lalu kedengar Anes yang terus bergulat dengan sesuatu yang tak terlihat, berteriak dengan kencang. Seketika angin seperti berhenti. Kekacauan itu hilang begitu saja. Kulihat Anes duduk bersimpuh, tangannya tertangkap di dada dan terdengar mengucap bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersamaan juga Ale tampak mulai menguasai dirinya. Dia bangkit dengan lemah. Kami mendekati Anes, lalu berpelukan dan saling bertangisan. Hanya Bang Idan yang tetap duduk sambil masih memegangi Bang Amran yang sepertinya tertidur. Kenapa tadi Nes? Kunti dan Pocong bang. Mereka membawa aku. Mereka bilang juga mau ambil Alpin, Ale, Yuni dan Abang. Kami saling berpandangan mendengar ucapan Anes. Bang Idan, kulihat dia sedang memperhatikan kami satu persatu. Mungkin dia menilai kondisi kami. Kemudian dia melihat sekeliling kami, ke hutan di kanan dan di jurang kami. Masih kuat kalian jalan? Kuat bang. Pin, kamu pakai kaos dalam kan? Coba kamu buka Pin. Aku tidak mengerti, tapi aku tidak juga bertanya. Kebuka jaketku dan kaosku. Lalu kaos dalamku kuserahkan ke Bang Idan. Kaos dalamku itu lalu disangkutkan di sebuah akar yang mencuat
dari gundukan tanah. Ayo gerak lagi. Dengar ya, abang tegaskan lagi. Fokus aja ke depan. Apapun yang kalian lihat, dengar, rasakan, jangan ceritakan. Kami semua mengangguk, seolah mengiyakan yang Bang Idan bilang. Kita semua lihat, gak usah ceritakan lagi. Abang pun lihat, gak cuma kalian. Aku lega karena ternyata Bang Idan pun melihat yang kulihat. Ada ketakutan jika selama ini aku hanya halusinasi. Nampaknya itu juga yang dirasakan Yuni, Ale, dan Anes. Tanpa ada yang menyuruh kami, langsung berpelukan. Dadaku bergemuruh. Dan tanpa bisa menahan, mataku basah oleh air mata. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Bang Idan memeluk kami semua dan menepuk bahu untuk menguatkan. Sudah. Pokoknya mulai sekarang saling jaga aja. Ingat, di sebelah kiri kita jurang. Jaga temanmu. Kami semua mengangguk. Setelah berpelukan rasanya ada energi baru di tubuhku. Dek, kamu liatin Anes. Jangan lengah. Kamu juga, Nes. Doa terus menurut keyakinanmu. Fokus jalan. Jangan menoleh. Aku dan Anes mengiyakan. Kami mulai bergerak lagi. Bang Idan berjalan paling depan sambil terus memegangi Bang Amran. Lalu Yuni, aku, Ale, dan Anes tetap di belakang. Mulai dari sini, gangguan-gangguan semakin meningkat. Tangan-tangan kurus menggapai dari semak. Kepala yang menggelinding, kuntilanak yang berkali-kali melintas di depan. Kadang, di atas kepala kami, di suatu waktu, Yuni berteriak minta tolong. Rupanya, rambutnya ditarik oleh kuntilanak yang terbang di atas kepalanya. Lalu, kudengar suara Bang Idan berdoa. Nenek buyut, maafkan kami nenek buyut. Tolong jangan ganggu kami, Nek. Jika kami ada kesalahan, kami minta maaf, Nek. Hampir 1 jam berjalan, kami sampai di tempat yang tidak asing buatku. Kakiku langsung lemas melihat kaos dalam putih yang tergantung di akar. Itu adalah kaos kami tinggalkan 1 jam lalu. Sejak tadi aku sudah curiga kalau kami hanya jalan berputar-putar saja. Tapi akhirnya terbukti. Seluruh tubuhku langsung lemas. Bang Idan dan yang lainnya juga melihat kaos itu. Reaksi mereka persis denganku. Kami langsung duduk, menundukkan kepala ke tanah. Aku rasanya sudah tak sanggup lagi untuk berjalan. Dari sudut mata, kulihat Yuni yang duduk di sebelahku tiba-tiba bertingkah aneh. Dia menjatuhkan dirinya dan mulai merangkak. Tangannya terlihat mencakar-cakar tanah. Sebelum kami sadar apa yang terjadi, Yuni mengeluarkan suara auman yang mencubitkan nyali. Bulu kuduku menegak, tapi menyadari di depan kami adalah jurang yang menganga. Dengan cepat, aku menangkap Yuni yang sedang mencakar-cakar dahan pohon yang sambil meraung. Aku khawatir Yuni yang sedang kerasukan akan melompat ke jurang begitu saja. Tapi usahaku dipatahkan dengan mudah. Aku hampir tak percaya Yuni yang bertubuh kecil bisa melemparku begitu saja. Kedua temanku, Ale dan Anes, membantu.
Tapi mereka dibanting begitu saja. Kemudian secara bersama kami bergerak menangkap Yuni. Bang Idan tidak ikut membantu karena Bang Amran juga berontak, berusaha melepaskan diri sambil marah-marah. Nafasku memburu, irama jantungku mulai berderak kencang tak beraturan. Aku dan Ale memegangi tangan kanan Yuni dan kiri Yuni, dibanting ke sana sini dengan mudah. Tapi kami masih terus menolak melepaskan. Aneh, yang memegangi Yuni dari belakang juga tak luput dari amukan Yuni. Dengar suara Bang Idan meminta maaf. Nenek buyut, maafkan kami, Nek. Tolonglah kami, Nenek buyut. Nah, apa yang akan terjadi pada mereka selanjutnya? Tonton di part selanjutnya. Nah, sebelum saya menutup video ini, bagi teman-teman yang belum like dan share video ini, silahkan share sekarang juga. Dan juga bagi yang belum subscribe video ini, jangan lupa subscribe sekarang. Dan saya Kevin Maulana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.